Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang semua teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bone, NIM 226901039, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan ada pula tujuan saya merecord video, yaitu mempresentasikan sebuah materi. Jadi dimohon kepada teman-teman untuk menyaksikan materi saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa video ini nantinya di komen, di like, dan di subscribe. Oke? Baik teman-teman sekalian, kita langsung ke video presentasi saya. Adapun judul materi saya yaitu presentasi ilmiah. Jadi sebelum kita lanjut terlalu jauh, pertama-tama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan. Dan terlebih lagi bagi saya mampu melaksanakan presentasi ini karena ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena bagindalah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Jadi langsung saja ke presentasi. Materi presentasi saya itu mengenai presentasi ilmiah. Ya. Jadi langsung masuk ke materi. Ya, tidak usah diperhatikan beliau yang ada di sini. Ya, ini bukan saya, tapi mungkin tampang masa depan saya. Oke, langsung masuk ke materi. Apa itu presentasi ilmiah? Ya, presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Lalu, Morrissey dan Sehrets mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Sedangkan Robert M. French mengatakan bahwa you are a scientist or you will be giving the talk. Pandangan itu bisa dijadikan dasar untuk mendefinisikan presentasi ilmiah. Dari segi pelaku, yang memberikan presentasi ilmiah adalah seorang ilmuwan. Informasi yang disampaikan tentu yang bersifat ilmiah. Ya, karena kita ketahui bahwa presentasi ilmiah itu dari kata presentasi itu sudah jelas bahwa adanya suatu penyampaian. Kemudian suatu objek yang disampaikan itu harusnya bersifat ilmiah karena dikatakan bahwa presentasi itu ilmiah. Kemudian kalau masalah formal, ya jelas presentasi ilmiah harus bersifat formal. Baik, selanjutnya. Ya, etika presentasi ilmiah. Langsung ke poin A. Ini menurut salah satu tokoh. Tokohnya itu saya agak lupa juga namanya. Menurutnya etika presentasi ilmiah terbagi beberapa jenis. Yang pertama itu yaitu penyaji perlu memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap maupun bahasan presentase PowerPoint. Jika diperlukan bahan dapat dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Ya, jelas karena ketika kita menyampaikan suatu presentasi, dalam presentasi itu yang berupa penyampaian itu harus terkandung banyak informasi. Apakah informasinya itu terkandung jelas? Karena terkadang ada informasi yang kejelasannya itu tidak mampu membuat para audiens mendapatkan kefahaman masalah materi. Kemudian selanjutnya ada bagian B, yaitu penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia.
Penguasaan waktu merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh penyaji. Penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Kepandaian seorang penyaji adalah menempatkan diri dengan waktu yang diberikan. Maksudnya di sini, ketika diberikan waktu, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Semisalkan, waktu diberikan misalnya 30 menit. Jadi waktu 30 menit ini harus dimanfaatkan dalam memaparkan materinya. Sebisa mungkin waktu ini mencukupi dan tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan suatu materi. Selanjutnya, penyaji menaati etika yang perlu atau etika yang berlaku di forum ilmiah. Hal itu karena forum ilmiah merupakan wahana bagi ilmuwan dan akademis dari berbagai disiplin ilmu saling asah otak dan hati, serta bertukar berbagai informasi akademik, baik sebagai hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Jadi, penyaji ini harus menjaga etika, karena yang dihadapi ini adalah bukan orang awam biasa. Rata-rata itu orang yang berpendidikan, orang yang memang selalu mengasah pikirannya. Jadi penyaji minimal bisa setingkat dari itu. Selanjutnya, kejujuran. Ya, faktor kejujuran ini sangat mendukung. Kenapa dikatakan harus jujur? Ketika menyampaikan suatu materi itu kita tidak boleh menyampaikan materi yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam ruang lingkup ilmiah. Dituntun kejujuran ini apabila penyampaiannya benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada, audiens juga akan tertarik mendengar. Karena itu faktor yang paling mendukung. Dan selanjutnya yaitu menjaga etika. Seorang penyaji dapat menggunakan media yang menarik, yang dapat berupa media visual seperti gambar dengan warna yang menarik, suara yang cukup keras bagi peserta, dan ilustrasi, anekdot, dan demonstrasi. Ya, menjaga etika. Menjaga etika dalam ruangan presentasi itu atau dalam penyampaian presentasi itu sangat mendukung. Karena sedikit saja etika kita melenceng dari aturan presentasi itu sendiri, maka kita akan dicap sebagai orang yang tidak layak duduk di depan dan menjadi seorang penyaji. Kemudian selanjutnya, ya, kiat presentasi ilmiah. Agar presentasi dapat berjalan secara efektif, ada kiat yang perlu diterapkan. Beberapa kiat tersebut yaitu, ini berdasarkan dari penelitian tim pengajar bahasa Indonesia Unhas 2008. Jadi, yang pertama itu hasil penelitiannya menarik minat dan perhatian peserta. Kemudian mengarahkan perhatian peserta. Yang ketiga, mempertahankan minat dan perhatian peserta. Dan yang terakhir, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Ya, itulah kiat presentasi ilmiah. Selanjutnya, adapun kiat presentasi ilmiah yang selanjutnya, ini merupakan beberapa teknik dalam presentasi. Yang pertama itu melakukan persiapan, antara lain bahan presentasi, bahan yang akan dibagikan jika ada, peralatan seperti laptop atau infokus, dan mempersiapkan mental. Kemudian yang kedua ada materi presentasi. Bedakan antara materi yang akan dipresentasikan dengan proposal yang akan diberikan, karena pada saat presentasi kita menjelaskan poin-poinnya saja dan tidak perlu secara keseluruhan untuk dibahas, karena akan menghabiskan waktu dan membuat audiens merasa bosan. Ya, selanjutnya, ya, dalam kegiatan presentasi, yang pertama, ini pada saat presentasi. Kita klik dulu. Ya, pada saat presentasi ilmiah, yang pertama itu adalah usahakan datang lebih awal dari waktu yang ditentukan, jangan terlambat. Yang selanjutnya, gunakan waktu seefisien mungkin. Kemudian, gunakan pakaian sopan tentunya.
Selanjutnya, kenali audiens atau peserta yang hadir sehingga kita bisa lebih akrab dengan menyebut namanya dan tahu jabatannya. Kemudian yang kelima, bagi pandangan ke kita ke semua audiens dan perbanyak komposisi pandangan kita kepada orang yang paling berpengaruh atau mengambil keputusan seperti CEO atau salah satu pimpinan dari yang hadir. Kemudian yang keenam, sebisa mungkin untuk tidak membicarakan hal yang tidak penting. Audiens tidak mau mendengar hal tersebut. Kemudian yang ketujuh, berbicara dengan lugas dan sopan. Kemudian selanjutnya, atur intonasi suara, jangan kebesaran dan juga jangan kekecilan. Selanjutnya, jangan banyak bergerak karena akan mengganggu konsentrasi peserta. Ya, karena dalam menyimak itu peserta terkadang harus berkonsentrasi untuk menangkap dan mencerna apa yang kita sampaikan. Kemudian, selanjutnya, munculkan beberapa joke untuk mencairkan suasana yang kaku atau membosankan, tapi jangan berlebihan. Semuanya memiliki batas. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, anggap saja audiens tidak mengerti mengenai materi yang akan disampaikan. Jadi, bersikaplah dengan mengundang simpati dan rasa kagum para audiens karena pengetahuan kita, tapi hindari kesan menggurui. Ya. Selanjutnya kita kembali lagi. Kita ke yang kedua. Yang kedua adalah cara melakukan. Ya, cara melakukan presentasi baik dan benar. Ya, itu ada 9 poin. Yang pertama, kuasai isi materi. Kenapa harus menguasai isi materi? Karena dalam melakukan pemaparan suatu materi, pemahaman isi materi diperlukan. Jangan sampai ada nanti peserta yang tidak memahami dari penyampaian kita, lalu kita hendak memberikan pemahaman, tapi kita sendirian tidak memahami, itu kan presentasi gagal. Kemudian selanjutnya, pakai kalimat sederhana. Kalimat sederhana juga membuat para peserta mampu mencerna dengan baik apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, gambar bermakna ribuan kata. Ya jelas, dalam presentasi terkadang dimunculkan suatu gambar. Dan ketika gambar ini dimunculkan, peserta cenderung hendak memahami gambaran ini. Apakah gambaran ini maknanya seperti ini? Apakah maknanya seperti ini? Jadi presentator itu wajib memberikan gambaran dari gambar ini yang bermakna bisa saja 1000 kata. Oke, kemudian yang keempat, konten alam presentasi sangat penting. Ya, konten alam presentasi sangat penting. Kenapa dikatakan konten alam sangat penting? Karena ini yang mendukung feel atau nyawa dari presentasi itu sendiri. Kemudian selanjutnya, berlatihlah sebelum melakukan presentasi. Kenapa diperlukan berlatih? Karena semisalkan orang baru pertama kali melakukan presentasi akan kaku jika tidak pernah berlatih. Usahakan berlatih berbicara di depan orang, kemudian melakukan presentasi. Karena terkadang presentasi itu yang gagal itu biasanya karena gugupnya seorang presentator. Kemudian selanjutnya, kuasai peralatan presentasi. Yang harus kita kuasai peralatan yang kita sediakan. Apakah kita menggunakan media papan tulis dan spidol? Apakah kita menggunakan laptop, LCD? Itu harus kita kuasai. Apakah kita menggunakan PowerPoint? Itu juga harus dikuasai. Kemudian selanjutnya, berceritalah saat presentasi. Bercerita dalam saat presentasi itu menandakan bahwa kita sedang melakukan pengakraban kepada peserta agar komunikasi kita, penyampaian materi kita itu santai dan mereka juga bisa menerima materi kita dengan jelas dan istilahnya di sini kita friendly lah. Kemudian selanjutnya, kontak mata. Kontak mata diperlukan karena kontak mata juga menandakan bahwa kita sedang berkomunikasi kepada mereka. Selanjutnya, jangan lupa simpan materi. Ya, materi ini wajib disimpan karena ketika selesai penyampaian materi ini tidak kita simpan. Jadi file yang sebelumnya kita sampaikan atau ada yang diubah dalam saat presentasi itu
itu terkadang dilupakan, dan ketika file ini diminta oleh peserta untuk dipelajari, ya kita mau memberikan sedangkan filenya tidak disimpan, itu kan membuat kita kewalahan untuk melakukan atau mengingat kembali materi yang telah kita sampaikan. Kemudian selanjutnya, ya kita ke nomor yang ketiga. Ketiga adalah tahap-tahap. Ya, tahap-tahap presentasi ilmiah. Tahap yang pertama, memperkenalkan diri. Ya, seperti yang saya lakukan tadi, saya sudah memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua, membuka presentasi dengan kata-kata yang mengesankan. Ya, menurut saya kata-kata saya tadi mungkin kurang mengesankan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan latar belakang dan fakta yang mendukung. Ya, sudah saya sampaikan, tergantung dari peserta yang mencerna. Kemudian yang keempat, menjelaskan tujuan dan manfaat karya ilmiah. Ya, itu ketika kita membahas yang masalah karya ilmiah. Kemudian selanjutnya, memaparkan poin-poin penting dari hasil penelitian. Ya, sedang kita bisa lihat sekarang penyampaian saya menyampaikan poin-poin penting dari materi yang saya sampaikan ini. Kemudian yang keenam, menyampaikan kesimpulan penelitian. Itu akan saya sampaikan di akhir materi. Kemudian yang terakhir, mempersilahkan diskusi. Ya, diskusi ini diperuntukkan kepada teman-teman yang memiliki beberapa pemikiran yang berbeda, agar nanti setelah selesai presentasi ini pemikiran disatukan. Kemudian pertanyaan dikumpul dan akan dijawab secara bersamaan. Selanjutnya, ya, mungkin itu tadi penyampaian dari materi saya. Selanjutnya kita masuk ke rangkuman atau kesimpulan. Jadi sebelum saya tutup, kita lanjut ke rangkuman dulu. Ya, yang pertama, presentasi ilmiah adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademis dan pendidikan. Di dalam suatu pembicaraan atau pembahasan pasti ada suatu kode pembicaraan. Yang kedua, Morrissey dan Res mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Sedangkan Robert M. French mengatakan bahwa you are a scientist or your world do not be giving the talk. Pandangan itu bisa dijadikan dasar untuk mendefinisikan presentasi ilmiah. Dari segi pelaku yang memberikan presentasi ilmiah adalah seorang ilmuwan. Kemudian, adapun tahap-tahap presentasi ilmiah. Yang pertama, memperkenalkan diri, membuka presentasi dengan kata yang mengesankan, menyampaikan latar belakang dan fakta yang mendukung, yang selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat karya ilmiah, dan yang selanjutnya memaparkan poin-poin penting dari hasil penelitian. Kemudian selanjutnya menyampaikan kesimpulan penelitian, dan yang terakhir adalah mempersilahkan diskusi. Ya, itulah rangkuman dari saya. Sebelum saya tutup, selanjutnya ada kuis. Ya, untuk kuisnya teman-teman penyimak bisa mengklik link ya untuk kuis dari presentasi saya. Di sana ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab untuk acuan menguji pengetahuan kalian setelah mendengar materi saya. Jadi untuk mengklik langsung silakan lihat deskripsi video ya, karena di situ ada link kuis yang saya tempel. Baik, yang terakhir itu ada referensi ya. Referensi saya dari sini. Ya, saya ambil dari internet. Kemudian saya pilih-pilih sedikit demi sedikit dan menyatukan dalam bentuk materi. Dan arigato gozaimasu. Terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, presentasi kali ini saya tutup. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.